Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi tentang segi 4. Materi pertama dari segi 4 yang akan kita bahas yaitu persegi panjang. Oke, persegi panjang, sifat-sifatnya yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Di sini sisi yang berhadapan itu ada sisi AB berhadapan dengan DC, maka AB sejajar dengan DC. AB sejajar dengan DC. Sehingga panjang AB itu juga sama dengan panjang DC. Oke, sisi yang berhadapan berikutnya ada sisi AD dan sisi BC. AD dan BC itu sejajar. AD sejajar dengan BC. Sehingga panjang AD sama dengan panjang BC. Oke, sifat persegi panjang yang berikutnya adalah keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Persegi panjang punya sudut sama besar, yaitu siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Berarti sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, besarnya 90 derajat. Oke, sifat yang ketiga. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang. Diagonal itu yang mana? Nih, diagonalnya ada AC dan BD. AC dan BD merupakan diagonal dari persegi panjang dan panjang kedua diagonalnya sama sehingga AB sama dengan DC. Diagonal persegi panjang ini membagi dua sama panjang. Berarti AO itu sama dengan OC. AO sama dengan OC. Sama dengan BO. Juga sama dengan DO. Oke, sifat yang keempat. Mempunyai dua sumbu simetri. Persegi panjang mempunyai dua sumbu simetri yaitu EF dan GH. Oke, persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Oke, rumus persegi panjang. Pertama, kita masuk rumus keliling persegi panjang. Ingat, konsep keliling adalah menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Maka, sisi-sisi pada persegi panjang ada AB, BC, CD, dan AD. Semua sisi ini kita jumlahkan. Itulah konsep dari keliling. Maka mencari keliling persegi panjang, AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Oke, maka AB itu adalah panjang, BC adalah lebar, CD adalah panjang, dan AD adalah lebar. Sehingga di sini punya dua panjang, berarti bisa ditulis 2P. Ditambah lebar juga ada 2, maka dapat ditulis 2L. Maka kita sederhanakan menjadi 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Inilah rumus dari persegi panjang. Sedangkan konsep rumus ini didapat dari konsepnya dengan menjumlahkan semua panjang sisinya. Oke, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Oke, segi 4 yang kedua yang akan kita bahas adalah persegi. Persegi memiliki sifat pertama, keempat sisinya sama panjang. Di sini ada persegi ABCD, di mana untuk sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Berarti AB, panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang DA. Sifat yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Berarti AB itu sejajar dengan DC. AB sejajar dengan DC. Dan AD sejajar dengan BC.
AD sejajar dengan BC. Sifat yang ketiga, keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Berarti keempat sudutnya itu sama besar dan siku-siku. Maka besar sudut keempat sudut persegi adalah 90 derajat. Dapat ditulis sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, besarnya 90 derajat. Oke, sifat yang keempat. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang. Diagonalnya adalah AC dan BD. Diagonalnya sama panjang, berarti AC sama dengan BD. Diagonalnya membagi atau memotong dua sama panjang. Berarti kalau di sini titik potongnya kita misalkan O, maka panjang AO itu sama dengan BO, sama dengan CO, sama dengan DO. Oke, sifat berikutnya. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini diagonalnya semua berpotongan tegak lurus. Berarti perpotongan diagonalnya ini adalah besar sudutnya 90 derajat. Maka dapat kita tulis sudut AOB sama dengan sudut BOC sama dengan sudut COD sama dengan sudut DOA, besarnya 90 derajat. Oke, sifat selanjutnya. Keempat sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Maksudnya di sini sudut A ini atau bisa ditulis sudut DAB. Sudut DAB dipotong oleh diagonal AC sehingga sudut DAC itu besarnya sama dengan sudut CAB. Ya, sudut DAC sama besar dengan sudut CAB. Oke, bisa ditulis sudut DAC besarnya sama dengan sudut CAB. Ya, jadi besar sudutnya berapa? Karena DAB itu besar sudutnya 90 derajat. Ketika dibagi sama besar, berarti sudut DAC itu besarnya adalah 45 derajat. Sama dengan 45 derajat. Oke, sifat berikutnya mempunyai 4 sumbu simetri. Sumbu simetrinya yang mana? Pertama ada sumbu simetri EF. Kemudian ada simetri GH. Kemudian ada sumbu simetri AC. Dan yang terakhir ada sumbu simetri BD. Oke, yang terakhir, persegi dapat menempati bingkai dengan 8 cara. Oke, kita masuk ke rumus. Rumus keliling persegi itu konsepnya adalah menjumlahkan semua panjang sisi, berarti sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Karena semua sisi persegi sama panjang, berarti semua sisinya bisa dinotasikan sebagai S. Berarti S tambah S tambah S tambah S. Ada 4 S, maka rumus keliling persegi adalah 4S. Untuk luas persegi rumusnya sisi dikali sisi atau dapat ditulis S pangkat 2. Oke, segi 4 yang berikutnya yang kita bahas adalah jajar genjang. Sifat jajar genjang yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar itu sisi yang mana? Itu AB. AB itu sejajar dengan DC. Maka AB, panjang AB itu juga sama dengan panjang DC. Dapat kita tulis AB sejajar dengan CD. Maka panjang AB itu sama dengan panjang CD. Kemudian sisi sejajar yang berikutnya, AD sejajar dengan BC, sehingga panjang AD juga sama dengan panjang BC. AD sejajar
BC. Sehingga panjang AD sama dengan panjang BC. Oke, sifat yang berikutnya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut berhadapan itu yang mana ini? Sudut A itu berhadapan sama sudut C, maka sudut A sama dengan sudut C. Sudut A besarnya sama dengan sudut C. Kemudian sudut yang berhadapan berikutnya itu ada sudut B dan sudut D. Sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut C. Besar sudut B sama dengan besar sudut D. Sifat yang berikutnya, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Yang mana sudut yang berdekatan? Yang seini. A dan B itu sudut yang berdekatan. Maka sudut A ditambah sudut B itu jumlahnya 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Begitu seterusnya. Atau dapat kita tulis sudut A ditambah sudut B itu sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan sudut D ditambah sudut A. Besarnya adalah 180 derajat. Oke, sifat yang berikutnya. Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Oke, diagonal dari jajar genjang itu adalah diagonal AC dan diagonal BD. Kedua diagonal tersebut berpotongan di titik O, sehingga panjang BO itu sama panjang DO. Panjang BO sama dengan panjang DO. Ya, kemudian AC adalah diagonal jajar genjang sehingga panjang AO sama dengan panjang CO. Atau dapat kita tuliskan AO sama dengan CO dan BO sama dengan DO. Rumus keliling jajar genjang konsepnya sama, yaitu menjumlahkan semua panjang sisinya. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Misalkan AB-nya itu kita misalkan M dan BC-nya kita misalkan N, maka rumusnya dapat ditulis M ditambah N ditambah M ditambah N. Kemudian 2M ditambah dengan 2N. Kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung M ditambah N. Maka inilah rumus dari keliling jajar genjang. Oke, untuk luasnya rumusnya alas dikali tinggi. Segi 4 yang berikutnya yaitu trapesium. Trapesium ada beberapa jenis. Pertama, trapesium sebarang. Sebelumnya, sifat umum trapesium itu ada dua. Pertama, trapesium itu memiliki sisi yang sejajar. Yang kedua, jumlah ukuran sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium besarnya 180 derajat. Kita masuk trapesium yang pertama, yaitu trapesium sebarang. Trapesium sebarang ini mempunyai dua sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Nah, trapesium sebarang ini kaki-kakinya tidak sama panjang. Yaitu kalau ada kaki-kaki trapesiumnya tidak sama panjang, tapi dia punya sisi yang sejajar, maka trapesium itu dikatakan trapesium sebarang. Trapesium sama kaki mempunyai dua diagonal yang sama panjang, yaitu SQ sama dengan PR. Kemudian trapesium sama kaki mempunyai sudut-sudut pada kakinya yang berdekatan sama besar, yaitu sudut P itu sama sama besarnya dengan sudut Q, dan sudut S sama besarnya sama sudut R. Oke, yang berikutnya trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ciri-cirinya ada sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi KL sejajar dengan sisi MN. Salah satu sudutnya mempunyai sudut siku-siku, yaitu sudut K dan sudut
N adalah sudut siku-siku. Rumus keliling trapesium, yaitu misal trapesiumnya trapesium ABCD, maka kelilingnya adalah menjumlahkan semua panjang sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Oke, untuk luas trapesium rumusnya jumlah panjang sisi sejajar kita kali tinggi bagi 2. Jadi, misalkan trapesiumnya trapesium ABCD, maka mencari luasnya panjang AB ditambah panjang CD, nanti dikali tinggi dibagi 2. Segi 4 yang berikutnya adalah layang-layang. Sifat layang-layang yang pertama yaitu memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Yang mana sisi yang sama panjang itu yaitu sisi AD sama dengan sisi CD. AD sama dengan sisi CD dan sisi AB sama dengan sisi BC. AB sama dengan BC. Oke, sifat yang kedua. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Di sini kata kuncinya, tegak lurus. Dan salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang diagonal yang lainnya. Kedua diagonalnya tegak lurus. Diagonal pada layang-layang ini adalah diagonal BD dan diagonal AC. Berpotongan tegak lurus. Di sini mereka berpotongan. Misal di titik O. Berarti AC berpotongan tegak lurus dengan BD. Sehingga sudut DOA itu sama dengan sudut DOC sama dengan sudut COB sama dengan sudut BOA besarnya 90 derajat. Oke, DOC besarnya sama dengan COB sama dengan BOA sama dengan DOA. Besar sudutnya karena siku-siku yaitu 90 derajat. Kemudian diagonalnya membagi perpotongan sudutnya sama besar, yaitu sudut ADO itu sama besar dengan sudut CDO. Jadi sudut ADO besarnya sama dengan sudut CDO dan sudut ABO besarnya sama dengan sudut CBO. Sudut ABO besarnya sama dengan sudut CBO. Sifat berikutnya. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Diagonal yang dimaksud adalah diagonal DB. Oke, berikutnya mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Di sini sudut yang berhadapan sama besar adalah sudut A dan sudut C. Maka besar sudut A sama dengan sudut C. Untuk rumusnya, keliling punya rumus sama. Misalkan layang-layang itu namanya adalah layang-layang ABCD. Konsepnya sama, yaitu kita tambahkan panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CD tambah panjang DA. Dimana kita misalkan sisi AD dan sisi CD adalah S1, sisi AB dan sisi BC adalah S2. Kita masukkan, substitusikan jadi S2 tambah S2 tambah S1 tambah S1 menjadi 2S2 ditambah 2S1. Sederhanakan menjadi 2 dalam kurung S1 tambah S2. Untuk luas layang-layang, rumusnya diagonal pertama itu terserah. Ini boleh dibalik, mau ini diagonal 1 atau ini diagonal 1, bebas. Rumusnya adalah setengah dikali, buka kurung, D1 dikali D2. Atau dapat ditulis luas sama dengan D1 diagonal 1 dikali diagonal 2 per
2. Segi 4 yang berikutnya adalah belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat. Pertama, semua sisinya sama panjang dan memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Semua sisinya sama panjang. Berarti sisi AB sama dengan panjang sisi BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Memiliki dua pasang sisi sejajar. Sisi yang sejajar itu adalah AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. Kemudian sisi sejajar berikutnya ada BC sejajar dengan AD. BC sejajar dengan AD. Oke, sifat yang berikutnya diagonalnya merupakan sumbu simetri. Diagonalnya yang mana? AC dan BD merupakan sumbu simetrinya AC dan BD. Sifat berikutnya, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Diagonalnya tegak lurus, di sini tegak lurus sehingga besar sudutnya yaitu 90 derajat. Misalkan titik potongnya adalah O, maka dapat ditulis besar sudut DOA itu sama dengan sudut DOC sama dengan sudut COB sama dengan sudut BOA. Besarnya 90 derajat. Oke, terus diagonalnya membagi dua sama panjang. Dua sama panjang yang dimaksud adalah AO sama dengan CO. Panjang AO sama dengan panjang CO dan panjang BO sama panjang DO. Panjang BO sama dengan panjang DO. Oke, berikutnya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sudut yang berhadapan sama besar berarti sudut DAB itu sama besar dengan sudut DCB, sehingga besar sudut DAC sama dengan besar sudut BAC sama dengan besar sudut DCA sama dengan besar sudut BCA. Oke, sudut yang berhadapan berikutnya adalah sudut ABC. Itu sama dengan sudut ADC. Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Maka akibatnya sudut ABD sama dengan sudut DBC sama dengan ADB sama dengan CDB. Sudut ADB sama sudut DB sama dengan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Oke, untuk rumus keliling belah ketupat itu rumusnya sama, menjumlahkan semua panjang sisinya, berarti AB ditambah BC tambah CD tambah DA. Karena semua panjang sisinya sama, atau kita misalkan panjang sisinya itu A, maka A ditambah A ditambah A ditambah A. Maka hasil untuk rumus kelilingnya adalah 4A. Untuk luas belah ketupat, rumusnya sama seperti layang-layang. Rumus luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Atau setengah dikali, buka kurung, diagonal 1 dikali diagonal 2.